Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat karburator. Ini dengan kasus permasalahan tidak ada tenaga di RPM tinggi ya. Dalam artian nih, saat dihidupin untuk hidupnya normal, stasioner juga normal ya. Tapi saat dikendarai ini di kilometer di RPM 50 40 ke atas intinya ya. Saat ditarik gaspol, bukannya motor ini melaju lebih cepat, malah dia kayak tertahan, malah dia makin perasaan agak ada yang narik dari belakang, ada yang ngegandul dari belakang. Nah, ini masalahnya seperti itu. Ditarik gas bukannya malah melaju, ya angkatan awal dari 1000 sampai 4000 RPM digas dia masih normal, tapi setelah 4000 ke atas ya dia mulai performanya mulai berkurang, lebih kayak tertarik nahan. Nah, di sini mencakup beberapa masalah yang mesti harus dicek ya. Pertama, dicek secara bertahap. Kita lihat dari kondisi filter udara ya. Dari sini box filter, untuk penganalisaan bisa lepas dulu box filter ya, tanpa menggunakan filter. Nih, tanpa menggunakan filter udara, lepas terus tutup, dicoba bawa jalan, motornya sembuh apa enggak. Kalau misalkan udah sembuh, berarti fix masalahannya di bagian sini. Nah, di bagian pernapasan, napasnya ngap, di bagian filter udaranya mampet. Nah, pertama itu dari filter. Kalau misalkan filter dilepas dipasang, dicoba dikendarai masih nahan di RPM tingginya. Nah, bisa teman-teman cek secara bertahap ke sini, ke depan. Cek di bagian sini dulu nih, klek penghisap, selang hisap. Nah, bisa teman-teman bisa hisap di sini, dihisap pakai mulut nggak apa-apa, tapi bersihkan dulu ya. Dihisap pakai mulut. Kalau misalkan dihisap dari selang hisap ini keluar bensin, sedikit aja keluar bensin, dijamin tidak normal, nahan. Nah, kalau dari sini cenderung lebih apa ya, lebih stasioner juga nggak normal, kadang mati-matian ya. Ini dari sini tebel mantep. Nah, dari sini, dari selang ini, selang hisap. Dan misalkan kalau dihisap dari selang hisap ini normal, tidak ada masalah ya. Di sini, nah tidak keluar bensin. Nah, teman-teman bisa cek lagi bertahap ke bagian karburator. Karburator bersihkan, karburatornya bersihkan, dan juga lebih utamanya nih di bagian main jet dan pilot jet itu harus benar-benar bersih ya. Pokoknya di bagian karbu ini dibersihkan secara maksimal, jangan sampai di setiap lubang-lubangnya ini tersumbat ya. Di semua lubang jangan sampai tersumbat, terutama di bagian PJ dan MJ, pilot jet dan main jet itu harus benar-benar plong ya. Dan selanjutnya nih, teman-teman bisa cek di bagian vakum ya. Dari vakum teman-teman bisa cek dari segi fisiknya, karena dari teman-teman harus bisa mengenal vakum yang normal dan vakum yang tidak normal ya. Nih, walaupun teman-teman tidak minimal kita tahu dari segi fisiknya, segi fisik vakum yang normal dan tidak nih. Nah, di bagian sini, nah di bagian karet vakum, nah vakumnya ini pada bolong-bolong kayak gini. Oh, jangankan bolong banyak kayak gini, bolong 1 atau 2 aja udah mengurangi ke kinerja vakum ini sendiri, kurang normal, pasti ada efeknya, kurang enak. Di RPM tingginya agak nahan, apalagi sampai kayak gini tuh. Nah, sampai bolong-bolong kayak gini, ini dijamin nggak akan bisa naik ke RPM yang tinggi, nahan RPM tingginya, karena di bagian sini tidak ada pemakuman. Seharusnya di sini kan jangan ada yang bolong ya. Jadi saat mesin naik RPM tinggi ada daya hisap dari ruang kompresi, sehingga di bagian sini menjadi naik ke atas, glek
Nah, ke atas. Kalau di sininya bolong, daya hisap ke bagian vakum, pemakuman di bagian karbu ini tidak akan terjadi. Makanya si vakum ini nggak naik ke atas. Otomatis jarum skep ini tidak naik ke atas karena di bagian sini bolong. Nah, itu penyebab utamanya di sini. Nih, tuh, bolong. Ini nggak ada cara lain, dengan berat hati ini harus diganti. Tuh, karena bolongnya sekeliling. Misalkan kalau bolongnya cuma 1-2, oke lah, masih bisa ditangani di lem di sini. Di lem ini power. Tetesin, tes. Nah, tapi jangan terlalu banyak di pas yang bolongnya aja. Kalau terlalu banyak nantinya mengurangi kefleksibelan di bagian karet vakum. Kalau di sini kaku, sama juga nahan saat RPM tingginya, ya, nahan. Ini harus fleksibel. Makanya dengan syarat setiap proses penggantian vakum itu diusahakan menggunakan yang original. Karena di bagian karetnya, tekstur karetnya kalau yang ori lebih ke fleksibel, ya, terendam oleh bensin. Karena di sini berkaitannya selalu terus dengan bensin. Kalau yang KW biasanya tidak kuat lama, karetnya kaku. Harus fleksibel di sini, geraknya biar bebas. Dan selain dari vakum juga, kalau misalnya teman-teman lihat dari segi fisiknya, vakum tidak ada masalah, tidak ada yang bolong. Dan juga dari segi di bagian sini nih, ini tidak ada goresan-goresan, tidak ada hambatan-hambatan, karena dari sini juga ini mempengaruhi. Kalau di sini banyak goresan, nah saat kita masukin ke bagian sini, ini kencang, misalkan kencang. Nah, di sini geraknya tidak ringan. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan pembersihan atau penggantian. Pokoknya dibuat lancar lah di bagian sini. Nih geraknya, naik turunnya, karena nanti di sini ada gaya hisap, jadi naik turun, gaya pemakuman naik turun, naik RPM. Saat RPM bawah dia di bawah, saat mulai RPM tinggi dia bertahap, naik semakin tinggi, semakin full dia naik ke atas kayak gitu, ya. Nah, kalau misalkan secara logikanya kalau di bagian sini ini ada goresan atau ada hambatan sehingga mengurangi kefleksibelan gerak, naik turun di bagian vakum mengganggu, itu bisa teman-teman bersihkan supaya geraknya ini menjadi ringan. Nah, selain ini juga ya bisa teman-teman lihat dari segi fisik dari jarumnya. Nih, kalau misalkan jarum di bagian sini sudah, nah contohnya seperti ini nih, tuh. Nah, ada goresan-goresan kayak gini nih. Nah, ya, bisa teman-teman melakukan proses penggantian di bagian jarumnya, ya, ganti jarumnya, dalemannya. Kalau misalkan tidak ada masalah, tidak ada efeknya, ya jangan diganti walaupun ada goresan. Tapi kalau dari segi fisiknya ini udah terlihat jelas ini bermasalah di bagian jarumnya, jadi teman-teman bisa melakukan perbaikan atau penggantian. Nah, yang selanjutnya juga yang sering terjadi nih, selain di bagian sini bolong dengan kasus nahan saat dikendarai di RPM tingginya, bisa yang sering terjadi di bagian sini. Apalagi kalau vakumnya yang imitasi. Nah, kan di sini ada topnya nih. Sini ada top, di bagian karet vakum ini ada top. Ini harusnya ke sini nih, harus pas klek ke bagian karbu, bodi karbu ini harus masuk ke sini. Selek. Nah, ada topnya. Dan di bagian dalam di sini tuh, ini ada lubang kecil. Nah, di bagian situ, ya, lubang kecil ini harus sejajar dengan lubang yang masuk ke bagian manifold, ke bagian intake, ke bagian ruang pembakaran, ya, bukan ke bagian yang besar ini, ke yang kecil ini harus sejajar nih. Ya, ini topnya pasin. Set. Nah, ini masuk. Nah, ini klek. Nah, topnya kan di sini. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita kasih pencahayaan. Selek. Nah, tuh. Di bagian dalam di sini ada lubang, tuh, lubang kecil. Ini harus lurus set ke bagian sini. Ke bagian input menuju ruang pembakaran. Jangan ke sini. Kalau misalkan miring, set lubangnya di sini. Nah, ini dijamin tuh lubangnya tuh, ya, bisa teman-teman lihat.
Kalau miring ada di samping atau di sini atau di sini atau di sini, apalagi di sini, ya, dijamin tidak akan ada tenaga, nahan parah, ya. Ini harus di depan, oke? Stasioner normal. Tapi kalau misalkan lubangnya di kanan, di kiri, di belakang, apalagi di belakang, dijamin saat dinaikin gas, si vakum akan telat naiknya. Ya, kenapa? Nih, karena fungsi daripada lubang di bagian dalam sini, ya. Nah, ini menentukan kepakuman, kenormalan kepakuman di bagian karburator, ke bagian sini nih, karet vakumnya. Ini untuk menentukan naik turunnya di bagian vakum, ya. Kalau misalkan ada daya hisap lebih kencang lagi dari sini, nanti udara akan masuk ke sini, ya, sehingga vakum ini menjadi naik sekluk ke atas, naik turun. Kalau misalkan lubang di bagian dalam sananya ada di kanan, di kiri, apalagi di belakang, dijamin tenaganya akan loyo, ya. Nah, di sini kenapa sering bahkan teman-teman tidak asing melihat di tutorial di YouTube atau di channel-channel sebelah, di sini lubangnya dibesarin, ya, lubangnya dibesarin di sini, ya, karena bertujuan untuk meningkatkan kepakuman atau naik turun di bagian vakum ini biar lebih cepat. Karena udara yang masuk dari lubang sini ke bagian vakum ini lebih banyak, sehingga meningkatkan keresponan di bagian vakum naik turunnya, semakin respon dia naik turunnya, oke, tidak delay gitu. Tapi ada efeknya juga, ada resikonya, BBM-nya lebih boros, ya, lebih boros karena si vakum ini naik turunnya lebih cepat, ya. Si vakum ini naik ke atas, otomatis BBM yang dikeluarkan, pengabutan yang dikeluarkan oleh karbu ini lebih banyak keluarnya. Karena BBM yang keluar ini ditentukan oleh vakum, oleh jarum skep, oleh jarum ini nih. Semakin naik dia ke atas, semakin BBM lebih cepat keluarnya, gitu, ya. Kalau lubang ini dibolongin, ya, BBM-nya akan semakin boros, gitu, oke. Tapi enak respon. Tapi kalau lubangnya terlalu besar lagi, tidak baik, ya. Kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau mau lebih gedekan di bagian bolongnya, tambah sedikit aja, lebih besar daripada diameter bawahannya, tambah sedikit. Nah, oke. Tapi alangkah baiknya ya standar aja. Kalau normal standar, enak standar, kenapa dibuat yang aneh-aneh? Lebih baik standar aja. Oke, baiklah, itu saja mungkin masalah untuk di motor ini dari vakum inti masalahnya, ya. Nah, untuk yang saya jelaskan tadi, masalah yang saya jelaskan tadi, terutama di bagian vakum, ini berlaku untuk semua jenis motor karburator, baik Honda maupun Yamaha, baik Matic maupun manual yang ada giginya, gitu, ya. Berlaku untuk semua jenis motor yang menggunakan karburator yang menggunakan vakum. Oke. Nah, untuk selanjutnya bisa teman-teman kalau misalkan cek di bagian sini ini baik-baik saja, tidak ada masalah di bagian karbu, bisa cek di pengapian, bisa jadi pengapiannya lemah, ya. Dari pengapian mencakup beberapa komponen untuk pengapian. Kalau kita jelaskan lagi di bagian pengapian, otomatis durasinya panjang lagi, ya, membutuhkan durasi yang lama. Karena untuk menjelaskan di pengapian itu tidak waktu sebentar, ya, waktu lama, oke. Nah, dan juga untuk permasalahan di motor ini udah ketemu masalahnya di bagian ini saja, vakum. Kalau misalkan sudah diganti vakum masih nahan juga, nanti kita tindak lanjuti untuk pengecekan ke komponen yang lainnya. Tapi ini yakin vakum saja masalahnya, karena dari segi fisiknya udah bolong, berhenti di sini di bagian vakum. Nah, bisa jadi juga nahan juga dari setelan klepnya terlalu rapat, bisa jadi. Tapi kalau misalkan terlalu rapat, biasanya kalau suhu dingin ini susah untuk dinyalakan. Tapi untuk kasus motor ini, setelah kita tanya-tanya ke owner pemilik motor ini, saat suhu dingin itu tidak ada masalah untuk dinyalakan, normal-normal saja, tidak susah untuk dinyalakan. Berarti bisa kita ponis setelan klep atau di bagian kerapatan klep in maupun yang ek itu standar, tidak ada masalah, ya. Terkecuali saat posisi dingin dinyalakan susah, baru kita bisa curiga ke bagian setelan klep. Oke, ya, mungkin videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Satu lagi nih,
teman-teman bisa cek di bagian sini, di bagian karet manifold, karet intake. Kalau misalkan stasionernya tidak normal, naik turun, bisa teman-teman cek di bagian sini. Barangkali ada yang retak maupun bolong, bisa melakukan proses perbaikan atau penggantian. Dan juga di bagian setelan angin, bukan setelan angin, ini hawa ke bagian ais. Nah, kalau misalkan di bagian selang ini bolong juga, ini mempengaruhi ke stasionernya tidak normal, naik turun. Nah, oke. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini apa lagi? Apa kun? Anak tisune jerone. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sedikit info, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, supaya teman-teman yang belum tahu menjadi tahu. Ya, yang sudah tahu bisa lebih mengingatnya lebih kuat lagi supaya tidak lupa. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.